Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat melakukan perkuliahan daring ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan praktikum ya, praktikum menggunakan fungsi logika pada Microsoft Excel ya. Nah, tapi sebelumnya ini Ibu perlu jelaskan lagi terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak banyak lagi yang bertanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nah, ini ada yang bertanya setiap kali Ibu mengirimkan materi itu ada yang bertanya, Bu, ini dikerjakan atau tidak? Nah, begini ya. Pada perkuliahan teknologi informasi yang khususnya praktikum itu kita itu 90% ya, hampir 90% itu praktikum. Hanya saja sekarang kondisinya itu kita sedang dalam keadaan pandemi ya, jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa di lab. Jadi praktikumnya itu sekarang itu jadi dibebankan ke masing-masing mahasiswa ya, jadi mandiri, jadi dikerjakan secara mandiri. Nah, Ibu di sini kirimkan video tutorialnya dan Anda mengulang ya, mengulang materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Nah, pada saat mengulang materi ini, Anda tidak perlu membuat video tutorialnya ya, karena Anda hanya mengulang. Nanti di akhir materi Microsoft Excel itu ada tugas yang harus Anda selesaikan. Nah, itu baru nanti Anda buat video tutorialnya ya. Bukan apa-apa, jadi ada banyak juga tujuannya membuat video tutorial. Selain Anda di sini juga belajar menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, tentu saja mengenai teknologi informasi. Jadi bagaimana Anda membuat materi ya, materi menggunakan aplikasi yang ada ya. Kemudian bagaimana Anda belajar memposting ke YouTube ya. Kemudian banyak lagi ya tujuannya. Jadi tidak hanya belajar praktikum Office melulu ya, Word, Excel, PowerPoint, Edmodo seperti itu ya. Tapi Anda juga belajar menggunakan teknologi-teknologi yang ada dan menggabungkannya ya. Jadi nantinya bisa digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan ya, seperti itu. Jadi jangan ada keluhan ini dan itu ya. Karena di sini kita tujuannya adalah belajar ya, belajar. Jadi nanti Anda tidak hanya menjadi sarjana ekonomi atau manajemen yang unggul, tapi Anda juga di sini dibekali dengan ilmu teknologi ya, ilmu teknologi minimal basicnya ya. Jadi Anda tidak ketinggalan, Anda mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi-teknologi yang ada, mengoperasikan minimal Office tahu ya, kemudian dibekali dengan nanti ilmu akuntansi atau manajemen ya, untuk mengelola keuangan, software sederhana ya, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah bagaimana Anda mengaplikasikannya ya. Nah, baik. Kita langsung saja ke praktikum kali ini ya. Sekali lagi, jadi ini adalah materi perkuliahan. Jadi biasanya yang kita lakukan di lab, Ibu menuntun Anda memberikan tutorial dan Anda langsung praktikum ya. Jadi untuk untuk teori itu ada modul. Jadi sedikit saja yang untuk materi penyampaian di kelas, sisanya itu dipelajari sendiri ya, karena ada modulnya. Jadi selebihnya itu kita ke praktikum. Nah, pada kali ini juga sama. Jadi nanti hanya saja dalam kondisi WFH ini Anda lebih leluasa mengerjakannya. Jadi ini Ibu kembalikan lagi ke Anda. Ibu harap tidak ada yang namanya copy paste ya. Jadi nanti Anda sendiri yang rugi kalau misalnya tugas-tugasnya diselesaikan menggunakan copy paste seperti itu ya. Jadi belajar mencoba sendiri sampai Anda bisa dan mahir seperti itu. Oke.
Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke materi ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Kalau kemarin kita sudah belajar ya menggunakan ini fungsi-fungsi ya, statistik dasar ya, seperti itu ya. Jadi ada sum, average, mark, min, count, kontak, count if ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan fungsi logika ya. Nah, fungsi logika, apa itu fungsi logika? Ya, fungsi logika ini biasanya digunakan untuk menguji benar atau salah suatu kondisi ya. Nah, benar atau salah suatu kondisi. Seperti halnya namanya logika. Nah, berarti di sini yang bermain adalah logika ya. Hanya saja tentu saja kita tidak menggunakan secara manual, tapi menggunakan fungsi atau rumus ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi logika. Di antaranya ada if single ya, atau if sederhana ya, kemudian ada if majemuk ya. Kemudian untuk operator juga fungsi logika ada bermacam-macam, ada fungsi and ya, menggunakan if and ya fungsi operatornya. Kemudian ada or ya, ada VLOOKUP dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Nanti Anda bisa buka modul ya, bisa Anda pelajari. Nah, ini yang pertama ada yang disebut dengan if sederhana ya, fungsi if sederhana, atau di sini kita sebut dengan single ya, fungsi logika atau if single. Jadi if single ini hanya memiliki dua kondisi, dua pilihan jawabannya. Jawabannya benar atau salah. Nah, benar atau salah ya, atau dalam istilah codingnya true atau false ya. Nah, di sini kondisinya ya, kondisinya syarat ya, syarat atau kondisi. Di sini contohnya ini ya, pada tabel pertama dinyatakan lulus jika rata-rata tes 78 ya. Jadi jawabannya hanya itu ya, lulus kalau misalnya rata-rata tesnya 78 ya. 78 ke atas ya. Nah, kalau misalnya di bawah berarti udah langsung tidak lulus. Nah, jawabannya seperti itu. Jadi benar, kalau benar ya berarti lulus, kalau salah berarti tidak lulus. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya, untuk penulisannya if ya, fungsi if itu digunakan untuk fungsi pencabangan ya. Fungsi pencabangan. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan ya, benar atau salah, kemudian atau mungkin ada tiga pilihan ya, pencabangan. Jadi sesuai dengan namanya pencabangan, bercabang ya, berarti tidak satu ya, tidak fungsi logika itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, cara penulisannya kita kembali lagi. If syaratnya apa? Kemudian X sama Y ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh yang pertama ya. Di sini kita masukkan dulu ya. Di sini ada beberapa nama mahasiswa ya yang mengikuti ujian fisiko dan tertulis ya. Nah, kita masukkan dulu untuk jumlahnya ya. Untuk rata-rata masih ingat ya untuk rumusnya average. Kita bisa ketik atau misalnya kalau muncul seperti ini, kita langsung double klik saja 2 kali ya. Kemudian kita di sini jumlahkan ya. C16 sampai dengan D16 ya. Rata-ratanya ada 85. Berarti yang kedua berapa? Sama ya. Average. Berarti yang kedua adalah C17 ya. C17 sampai dengan D17. Nah, ya 79 dan seterusnya. Ini kalau misalnya Anda sudah paham dari mana rumusnya ya. Dari sel tadi, dari sel C
17 ya kalau yang Ali, rata-rata dari C 17, menjumlahkan rata-rata dari C 17 sampai dengan D 17 ya, berarti ke bawahnya itu turun 1, berarti C 18, ke bawahnya lagi berarti C 19, terus seperti itu ya. Nah kalau Anda sudah paham, tinggal ini kita copy aja ke bawah ya. Nah rumusnya kita copy ke bawah, nah baru di sini kita masukkan rumus fungsi logikanya ya. Kalau secara logika ini kita bisa lihat syaratnya kan di sini tes 78 minimal dinyatakan lulus. Tapi yang pertama itu sudah pasti lulus ya. Yang kedua lulus karena di atas 78. Nah, yang ketiga tidak lulus, yang keempat tidak lulus. Tapi bukan itu ya, kita di sini harus menggunakan rumus ya, menggunakan fungsi logika ya, walaupun kita sudah tahu jawabannya. Nah, kita masukkan di sini rumusnya. Untuk yang pertama, fungsi logika yang pertama ya, if, masukkan fungsi if-nya. Nah, yang pertama dulu ya, dari pertama berarti ini kita rata-rata yang pertama. Ini rata-rata yang pertama Ani itu ada di E16 ya. Lebih besar dari 78 atau bisa lebih besar sama dengan 78 atau lebih besar dari 78, maka dinyatakan lulus. Lulus. Nah, kalau di bawahnya itu tidak usah ditulis lagi rumusnya ya, karena sudah ada. Berarti kalau misalnya lebih besar dari 78 lulus, berarti di bawah itu tidak lulus, sudah langsung dicantumkan seperti itu ya, atau gagal. Kemudian turun tutup. Nah, ya 85 lebih dari 78 lulus. Oke, Ibu contohkan satu kali lagi ya. Berarti yang kedua itu adalah E17 ini ya, 79. E79 jika itu jika ya, jika E17 atau 79 lebih besar dari syaratnya adalah 78 ya, maka dinyatakan lulus ya. Nah, berarti kalau misalnya di bawah itu tidak lulus seperti itu ya, atau gagal. Lulus. Nah, ini yang ke bawah langsung aja Ibu copy ya, tapi Anda bisa coba sampai Anda mahir ya. Kalau misalnya sudah paham boleh copy-copy ya. Nah, 73,50 itu gagal karena di bawah 78. Kemudian yang IRA juga gagal karena ini nilainya kecil ya, 55. Nah, itu fungsi if ya. Sampai sini bisa paham ya semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke if multi ya. If multi atau if majemuk itu digunakan untuk menyeleksi kondisi atau syarat yang telah ditentukan di mana kondisi tersebut lebih dari satu ya. Nah, ini agar mendapatkan data yang diinginkan. Misalnya pilihannya itu lebih dari satu ya. Atau mungkin di sini biasa menggunakan predikat ya. Contohnya misalnya baik, cukup, kurang. Seperti itu kalau di raport mungkin A, B, C, D ya nilainya kalau di misalnya di raport atau di nilai ya. Nah, ini kita syaratnya ini ya. Nah, cara penulisannya. Jadi kalau majemuk ini untuk menguji kebenaran kondisi lebih dari dua pilihan. Ya, kalau tadi pilihannya yang satu betul atau salah, nah sekarang lebih dari dua. Cara penulisannya if ya, if jika syarat pertama nanti ditulis di sini sesuai dengan soal ya. Kemudian yang kedua if syarat keduanya apa, if syarat ketiganya apa, dan seterusnya ya. Nah, misalnya di sini contohnya ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika rata-rata tes di atas 80 dikategorikan baik. Kemudian jika rata-rata tes di atas 72 dikategorikan cukup. Kemudian jika rata-rata di bawah atau sama dengan 72
dikategorikan kurang, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Tadi kita sudah menghitung yang rata-rata Ani, Ali, Ina, dan Ira, ya. Nah, sekarang kita kasih predikatnya, ya. Apa sih nilainya? Baik, cukup, atau kurang, ya. Nah, ini kita masukkan untuk cara penulisannya di sini. If, jika yang pertama, ya, syarat pertama E18, lihat untuk syaratnya di atas, ya, lebih besar dari 80, maka dinyatakan nilainya apa tadi? Kalau misalnya lebih besar dari 80, itu nilainya adalah baik, ya. Kalau misalnya nilainya di atas 80. Kemudian lihat lagi di bawahnya, kalau misalnya di atas 72, nilainya adalah cukup, ya. Kemudian di bawahnya lagi, di bawah atau sama dengan itu kurang, ya, kurang nilainya, atau mungkin D, ya, kalau di ini D nilainya, ya. Oke, kita masukkan di sini untuk rumusnya. If E18 lebih besar dari 80, maka kurang, ya. Oh, baik. Oke. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya, ya. If, jika E18 lebih besar dari 72, maka dinyatakan cukup. Boleh pakai inisial, misalnya C, B, ya, seperti itu. Atau mungkin mau ditulis juga seperti ini, boleh, ya. Kemudian yang ketiga, ini langsung saja, ya, kita tidak usah pakai ini lagi, fungsi if lagi. Langsung saja, berarti kalau tidak, ya jawabannya itu yang ditulis, ya. Berarti ini kita masukkan kurang, ya. Kurung tutup, lihat ada berapa fungsi if-nya, ya. Kalau ada 2, berarti kurung tutupnya 2, ya. Kurung tutup if pertama, kurung tutup if kedua. Tekan enter. Nah, nilainya adalah baik, ya. Nah, kita copy ke bawah, ya. Nah, berarti 79 ini sesuai dengan syarat di atas cukup, ya, di atas 72 tapi di bawah 80 dikategorikan cukup. Kemudian ini ada 73,50, ini juga masih di atas 72. Jadi dikategorikan cukup. Kemudian 55 ini di bawah 72, maka dikategorikan kurang, ya. Nah, seperti itu untuk penulisan fungsi if ini menjemuk, ya. Nah, sekarang kita menggunakan operator, ya, fungsi if menggunakan operator. Kita gunakan operator AND, ya. Nah, operator AND ini, ya, digunakan untuk menghasilkan nilai true. True itu benar jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false atau salah jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah, ya. Nah, untuk penulisannya seperti ini, ya, AND, operatornya AND, kemudian X1, X2, dan seterusnya sesuai dengan kondisi, ya. Nah, misalnya di sini, untuk kasus yang tabel pertama, peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori di atas 8 dan praktikum di atas 7. Nah, kalau secara logika kan kita bisa tahu, ya, ini teorinya di atas 8, lulus, di atas praktikum di atas 7, dinyatakan lulus, ya. Seperti itu. Nah, tapi dalam menggunakan rumus tidak seperti itu, ya. Jadi kita benar-benar harus menggunakan rumus operatornya yang benar, yang tepat, ya. Misalnya ini untuk fungsi n, ini akan bernilai benar jika kondisinya semua terpenuhi atau benar, ya.
Kalau misalnya salah satu atau ada 3 kolom yang dibandingkan, jika semuanya benar, maka jawabannya adalah true atau benar. Tapi bila salah satu salah, maka hasilnya adalah salah. Jadi harus terpenuhi dua-duanya untuk operator AND, ya. Kita masukkan untuk rumus yang pertama, ya. If, di sini kita masukkan if jika operator N-nya kita masukkan N, operator N. Di sini D7, ya, nilai teori D7 lebih besar dari 8. Kemudian ini praktikumnya, bukan D7, D17 ya, maaf. D17 lebih besar dari 8 dan E17 lebih besar dari 7, maka ya dinyatakan lulus, ya. Nah, selebihnya ini bisa Anda tulis gagal, ya, atau tidak lulus. Gagal. Nah, jadi ini teorinya kan di atas 8 dan praktikumnya di atas 7, udah berarti lulus. Jadi Ibu copy dulu ke bawah, ya. Yang kedua, ini gagal. Kenapa gagal? Untuk nilai teorinya benar, ya. Nilai teorinya benar di atas 8, ya. Nah, praktikum ini harusnya lulus. Bentar, Ibu cek dulu. Nilai lulus jika teori di atas 8 dan praktikum di atas 7. Ini harusnya lulus. Coba Ibu cek lagi. 8, ini 18 lebih besar dari 8. 18 lebih besar dari 7. Bentar, Ibu cek dulu, ya.